Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Auliafasa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kondisi ekonomi nasional di masa liberal. Seperti yang kita ketahui, masa liberal terjadi selama 9 tahun, mulai dari tahun 1950 sampai 1959. Ternyata sistem ini tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang sangat menjemuk dan kompleks. Tidak hanya terjadi situasi panas di dalam sistem pemerintahannya, namun terjadi keterpurukan ekonomi bangsa. Semua anggaran pemerintahan mengalami defisit atau kekurangan. Terdapat beberapa penyebab keterpurukan ekonomi Indonesia pada masa liberal seperti berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintahan yang semakin meningkat karena tidak stabilnya politik. Dan yang kedua, karena pemerintahan tidak berhasil meningkatkan produksi dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, politik keuangan dirancang di Belanda, sehingga akibat dari politik kolonial Belanda. Pada masa liberal, pengeluaran pemerintahan semakin meningkat yang menyebabkan situasi politik semakin panas. Sering terjadi perubahan kabinet juga membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan untuk mengatasi situasi ini. Kebijakan yang pertama merupakan sistem Alibaba yang terjadi pada masa kabinet Ali I yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Namun program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibanding pengusaha non-pribumi. Sistem yang kedua merupakan sistem gunting Syafruddin yang terjadi pada masa Kementerian Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Sistem ini merupakan menggunting uang kertas menjadi dua bagian yang bernilai Rp2,50. Sebelah kiri dari uang tersebut dapat menjadi alat pembayaran yang dengan nilai setengah harganya, dan yang sebelah kanan dapat disimpan dan ditukar nantinya dengan surat obligasi pemerintahan. Sistem yang ketiga merupakan gerakan benteng dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara meminjamkan bantuan kredit dan bimbingan konkret. Namun sistem ini tidak dapat berlangsung baik karena sifat konsumtif pengusaha dalam negeri. Banyak pengusaha yang menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membuka suatu usaha. Dan sistem yang terakhir merupakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP, terjadi pada masa Kabinet Ali II, bertujuan untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Namun sistem ini juga tidak dapat berjalan dengan baik karena susah untuk menentukan prioritas, terjadinya ketegangan politik, dan terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Sekian penjelasan dari saya mengenai gambaran ekonomi pada masa liberal, kenapa penyebab terjadinya keterpurukan ekonomi pada masa itu, dan apa saja kebijakan pemerintahan yang diambil pada masa itu. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.